Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Jadi di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang penggunaan ChatGPT untuk pendidikan di era Education 4.0. Dan hal-hal yang akan kita bahas di sini, yang pertama itu dari apa itu ChatGPT dan apa itu generasi edukasi 4.0. Yang kedua ada kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga dampak atau khawatir apa saja dampak yang akan diberikan oleh ChatGPT ini. Yang keempat solusi. Yang kelima asal kompetensi dan yang keenam kesimpulan. Jadi di sini kita akan bahas apa sih ChatGPT itu. ChatGPT itu merupakan teknologi mesin berbasis kecerdasan buatan yang dilatih untuk bisa menirukan percakapan manusia menggunakan teknologi NLP atau Natural Language Processing. Data Dataset ChatGPT itu pun adalah model bahasa alami yang diberdayakan oleh OpenAI dengan menggunakan teknik pre-training dan fine-tuning pada dataset yang luas. Dataset yang digunakan untuk melatih ChatGPT adalah kumpulan teks dari berbagai sumber di internet, seperti artikel berita, buku, blog, dan situs web lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Andi. Silakan. Oke, selanjutnya apa itu era Education 4.0? Generasi edukasi 4.0 merujuk pada transformasi pendidikan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, konektivitas, dan inovasi. Istilah ini berasal dari konsep revolusi industri 4.0 yang menekankan integrasi teknologi digital, kecerdasan buatan, big data, Internet of Things atau IoT, dan teknologi terkini lainnya dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan. Oke, kelebihan ChatGPT. 1. Kemampuan generasi teks yang sangat baik. 2. Kemampuan yang menangani percakapan yang kompleks. 3. Dapat digunakan dalam berbagai bidang. Dan kekurangan ChatGPT. 1. Kurangnya interaksi antara pengajar dan pelajar. 2. Ketergantungan pada konteks sebelumnya. ChatGPT mungkin kurang efektif dalam menangani percakapan yang tidak terkait. 3. Masih ada kesalahan dalam generasi teks. Oke, selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adanya kekhawatiran tentang penggunaan ChatGPT untuk kalangan anak muda zaman sekarang. Dari analisis kami, terdapat sebuah lembaga penyedia kursus daring atau online course terkemuka, yaitu studi.com. Pada bulan Januari 2023, melakukan survei terhadap 100 pengajar. Hasil yang didapatkan diringkas sebagai berikut. Yang pertama, di kalangan profesor perguruan tinggi, terdapat 72% dari mereka mengkhawatirkan para mahasiswanya memanfaatkan ChatGPT untuk mencontek. Namun hanya 58% guru sekolah yang khawatir mengenai hal tersebut. Yang kedua, ada sekitar 34% dari seluruh profesor dan guru itu yang menghendaki pelarangan penggunaan ChatGPT di perguruan tinggi maupun di sekolah. Namun lebih banyak lagi dari mereka, yakni sekitar 66% yang mendukung adanya pemberian akses kepada ChatGPT. Jadi dari hasil analisis kami ini masih simpang siur, masih ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Namun karena adanya kekhawatiran itu, kami tentunya akan memberikan solusi. Berikut solusinya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya lanjutkan. Mengapa kekhawatiran itu muncul? Karena sudah banyak kasus tentang mahasiswa yang menggunakan hampir 100% dari ChatGPT dalam tugasnya. Salah satu kasusnya yaitu seorang profesor filsafat bernama Darren Hick dari Furman University in Greenville, 2022. Ia juga mendapati tulisan mahasiswanya sangat baik mengenai filosofi abad ke-18 David Hume, namun memiliki pola struktur tulisan yang mirip dengan hasil keluaran suatu chatbot AI. Lalu ia memeriksanya dengan cara memasukkan ke suatu prompt yang menurut perkiraannya ChatGPT akan memberikan respon yang mirip dengan karya si mahasiswa.
Alhasil adalah ternyata memang benar keduanya memiliki kemiripan hingga 99,9%. Solusinya bagaimana? Terdapat 6 kompetisi yang perlu mereka miliki di era education 4.0. Yang pertama itu berpikir kritis, komunikasi, kreativitas, kolaborasi, pendidikan karakter, dan kewarganegaraan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rido. Silakan. Itu asal kompetensi dari PPT ini yaitu keenam kompetensi tersebut menurut hemat penulis dapat diasah dan dikembangkan. Salah satunya lewat meningkatkan keterampilan menulis. Ditengarai mahasiswa masih lemah dalam menulis. Kegiatan menulis yang didahului dengan membaca masih menakutkan bagi sebagian mahasiswa. Berdasarkan pemikiran inilah, penulis bereksperimen dengan ChatGPT untuk menunjukkan bahwa tulisan yang dihasilkan oleh ChatGPT dapat dimanfaatkan untuk memotivasi peserta dalam menulis sekaligus meningkatkan kemampuan menulisnya. Kesimpulan dan saran yaitu kenyataannya ChatGPT dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu tulisan yang cukup ilmiah dengan prompt yang dirumuskan di awal dengan teknik yang baik dan efektif. Sehingga peluang inovasi menggunakan teknologi ini terbuka lebar untuk pendidikan di Indonesia. Salah satunya dalam meningkatkan kemampuan menulis peserta didik di sekolah atau kampus. Jadilah pengguna bijak di era teknologi kecerdasan buasa. Jangan jadinya ChatGPT sebagai pedoman utama dalam dunia belajarmu. Kita tetap perlu mengeksplor dunia nyata kita yang jauh lebih banyak pengetahuan yang dihasilkan. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Inilah kelompok kami, kelompok 3, yaitu ada Andi Arianto Limbong, Arianti Limbong, Ripka Yudita Sinaga, itu Pan Rizky, saya sendiri, Enika Sitompul, dan Raihan Pratama. Oke, sekian hasil presentasi kami. Pesan dari saya, intinya kita tidak boleh terlalu bergantung pada ChatGPT ya. Untuk sekedar alat bantu bisa, cuman tetap harus tadi poinnya, harus punya 6 kompetensi yang penting ya. Jadi tidak bisa ketergantungan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih kami. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa di subscribe dan di like. Terima kasih.